Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi bersama aku, Moftuha Kulsum, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 228015151. Oke, teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas aku akan membahas mengenai self management. Apa sih self management itu? Jadi teman-teman, ada namanya teori SEL. Nah, SEL ini itu dari lembaga internasional CASEL. Nah, SEL itu apa kepanjangannya? Yaitu Social Emotional Learning. Nah, di dalam SEL ini ada menjelaskan namanya self management. Self management itu apa sih? Yuk kita bahas. Jadi teman-teman, self management di dalam SEL ini yaitu kemampuan seseorang untuk mengelola pikiran, emosi, tindakan agar bisa menghadapi situasi dengan baik dan mencapai tujuan. Itu bukan hanya sebuah teori tapi juga sejalan dengan ajaran dari agama kita. Nah, jadi teman-teman, di dalam self management ini yang pertama ada yang namanya mengatur atau mengelola emosi. Bagaimana sih kita mengatur dan mengelola emosi? Nah, jadi dari kehidupan kita sehari-hari atau dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita sering merasa jengkel, marah, sedih, takut, cemas, kesel. Nah, itu adalah sebuah emosi teman-teman. Di dalam SEL ini menegaskan bahwa kita perlu mengatur atau mengelola emosi supaya apa? Supaya tidak terbawa suasana, teman-teman. Di dalam Islam pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa seseorang yang kuat adalah seseorang yang bisa menahan amarahnya. Nah, bagaimana sih contoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mengatur emosi atau mengelola emosi ini? Nah, contoh yang bisa diambil dari kehidupan sehari-hari, kalau dari saya, misalnya saya lagi kumpul sama teman-teman atau kumpul sama komunitas atau apalah, misalnya ada yang ngomongin hal-hal yang yang kurang mengenakan dan bikin saya marah, bikin saya jengkel, saya nggak pernah langsung kayak marah-marah, tapi diam dulu, kayak menarik nafas, diam dulu untuk gak emosi, kayak terus langsung untuk mencoba tersenyum. Dan jangan kayak gitu, nggak boleh. Pasti saya langsung ngomong kayak gitu, karena kalau misalnya apa sih, aduh, itu tuh menguras tenaga teman-teman. Jadi better kita untuk mengatur dan mengelola emosi supaya kita juga tidak terbawa suasana atau tidak terbawa suasana emosi kita, dan suasana hati kita pun jadi lebih baik, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada namanya mengelola stres di dalam SEL ini. Jadi teman-teman, SEL ini menjelaskan bahwa kita ini perlu memiliki cara yang sehat untuk menenangkan diri. Nah, di dalam Islam pun diajarkan juga bahwa cara menenangkan diri atau menenangkan hati itu dengan istighfar, dengan sholat, dengan berzikir, sholat malam, dan sebagainya. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari kita itu apa sih dalam mengelola stres atau mengatur stres? Yang pertama itu biasanya minum air putih, berhenti sejenak, istirahat sejenak dari kegiatan-kegiatan yang bikin pusing. Nah, terutama contohnya dalam kehidupan kita sekarang nih sebagai mahasiswa atau mahasiswi, karena mau UAS, tugas numpuk, tugas banyak, deadline dekat-dekat, itu kan bikin kita stres, teman-teman. Jadi gimana cara kita mengolah stresnya? Kita berhenti sejenak, beristirahat sejenak, mengatur nafas, minum air putih, dan berbicara yang baik-baik dengan istighfar, berzikir, dan jangan lupa sholat, teman-teman. Itu merupakan contoh-contoh tindakan kita untuk mengelola atau mengatur stres. Ternyata teman-teman, tindakan-tindakan kecil seperti itu bisa sangat membantu kita untuk mengurangi rasa stres kita. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya itu ada disiplin diri dan mengontrol
diri untuk kesenangan sesaat. Nah, kisah ini menjelaskan juga bahwa kita harus mampu untuk menunda kesenangan kecil kita demi sesuatu yang lebih penting. Di dalam Islam juga kita sering banget melaksanakan itu, teman-teman. Contohnya seperti apa? Contohnya ketika kita lagi main HP, scroll TikTok, scroll IG, atau lagi chattingan, atau lagi apalah, berkegiatan apa, tapi azan sudah berkumandang memanggil kita untuk segera sholat. Nah, itu kan sesuatu yang lebih penting. Jadi kita menunda kesenangan kecil itu dan langsung melaksanakan sholat. Seperti itu adalah disiplin diri dan mengontrol diri untuk keinginan sesaat. Jadi teman-teman, itu adalah contoh atau bentuk dari kita mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu ada menetapkan tujuan dan mengatur waktu. Di dalam teori ini menjelaskan bahwa orang harus bisa mengatur dirinya supaya bisa punya tujuan yang jelas. Dalam Islam pun kita diajarkan untuk hidup memanfaatkan waktu dengan hidup yang terarah dan tidak sia-sia, teman-teman. Karena waktu itu mahal, teman-teman. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita tuh bagaimana sih, teman-teman? Misalnya kita nih sekarang lagi ngerjain banyak tugas, kita harus bisa mengatur waktu. Oh, deadline-nya tanggal segini, jam segini. Nah, supaya kita bisa mencapai tujuan untuk selesai sebelum deadline, kita harus mengatur waktu nih. Kayak, oh, saya harus mengerjakan ini terlebih dahulu ya, yang udah lumayan jaraknya lebih dekat dengan deadline, tugasnya yang ini dulu. Nah, itu salah satu bentuk contoh kita menetapkan tujuan, mengatur waktu supaya hidup kita lebih terarah dan waktu kita tidak sia-sia, teman-teman. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya yang memang ternyata sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Ketika kita punya tujuan yang jelas, hidup yang lebih teratur, kita menjalani kehidupan kita dan keseharian atau aktivitas kita tuh lebih terasa lebih ringan, lebih enak, teman-teman. Jadi itu perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita terasa lebih enjoy, teman-teman. Ternyata self management ini terasa seperti hal yang biasa, hal yang sederhana, tetapi sangat amat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari dalam menjalani aktivitas kita. Nah, dengan kita bisa mengatur emosi, mengelola stres, terus disiplin, hidup punya tujuan dan bisa mengatur waktu, hidup kita tuh jadi lebih lebih sehat, lebih terarah. Terus kita juga menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat, lebih dekat dengan Allah, karena kita menjalani itu juga dalam kehidupan sehari-hari, dan bahkan di dalam Islam pun juga mengajarkan seperti itu. Oke, teman-teman, jadi sekian dari saya. Itu adalah beberapa penjelasan mengenai self management dan apa aja sih di dalam self management, terutama self management di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi reminder untuk teman-teman bahwa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini ternyata hal kecil dan hal sederhana itu adalah salah satu bentuk dari self management yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman jangan lupa menerapkan self management dalam kehidupan sehari-hari supaya hidup kita lebih terasa ringan dan enjoy with your life. Oke, teman-teman, jadi segitu aja dari saya, Maftuha Kulusum, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.